banyak sekali mitos tentang air kelapa dan untuk mengobati rasa kecewanya Dr. Sheila, langsung saja nih supaya kita nggak bingung ya, kita undang Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Aduh, siang dok, silakan duduk dok. Selamat siang. Iya. Dok, mau nanya nih dok, aku abis browsing-browsing terus lihat manfaat dari air kelapa. Nah, ini katanya konon banyak atlet dan selebritis yang beralih mengkonsumsi air kelapa untuk menggantikan cairan tubuh. Sementara kandungan elektrolitnya yakni mampu menjaga kilau pada kulit. Dan selebritinya ini ada seperti Matthew McConaughey, terus ada Demi Moore, ada vokalis Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, serta Madonna yang dilaporkan sudah menginvestasikan sekian juta dolar di perusahaan air kelapa. Itu gimana dok? Ya, memang air kelapa itu ternyata manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan tubuh. Ya, salah satunya dia mengandung berbagai macam vitamin mineral, kemudian juga ada antioksidannya, kemudian tentunya sebagian besar memang air, tapi ada gula, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Iya dok, air kelapa ini kan dia ada yang kelapa muda ya dan kelapa sudah matang. Nah, sama nggak dok manfaat kelapa muda sama kelapa yang sudah matang? Oke, dari sisi airnya ya, memang kalau misalnya kelapanya yang belum matang itu kira-kira sekitar 5 atau 6 bulan kelapa itu airnya masih banyak ya, tapi begitu dia makin tua tentunya airnya semakin sedikit. Sedangkan kita mencari manfaat dari air kelapanya itu sendiri. Buah kelapanya pun ada manfaat, tapi kan sekarang dari air kelapanya ya itu manfaatnya yang banyak. Oke, nah kalau aku kan sering banget nih minum air kelapa dan juga es kelapa gitu. Tapi minum es kelapa itu aku biasanya pakai gula cair yang putih atau gula merah. Nah itu khasiatnya masih ada nggak sih kalau dicampurin gula atau harus murni? Nah itu dia. Tadi saya dengar ada air kelapa untuk menurunkan berat badan. Nah itu. Nah bagaimana cara? Ditahan dulu dong. Ini kita bisa langsung menjawab pertanyaannya Mbak Ayu ya. Jadi ternyata mitos air kelapa tuh banyak dan salah satunya adalah yang pertama, air kelapa bisa membantu menjaga kekebalan tubuh. Nah, ini benar nggak dok? Nah, ini kurang lebihnya banyak benarnya. Karena memang air kelapa itu vitamin dan mineral dan dia ada antioksidannya juga. Jadi memang bisa meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh. Jadi antioksidan ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh dok ya? Betul. Selanjutnya Dr. Sheila apa tuh dok mitosnya? Yang kedua, mencegah batu ginjal. Nah ini juga benar ternyata, tapi lebih ke mengobati batu ginjal. Ya, mencegah juga karena air kelapa itu bisa membersihkan saluran kencing atau saluran urin. Untuk pengobatan batu ginjalnya sendiri itu memang sudah ada penelitiannya. Jadi 2-3 kali per minggu mengonsumsi air kelapa itu dia bisa meluruhkan batu ginjal. Tapi tetap harus dibantu dengan air putih. Betul. Yang ketiga, memulihkan rasa pusing setelah mabuk. Nah, ini nih biasanya kalau di luar negeri ya, kalau habis pesta, kemudian minum alkohol, nah dia biasanya dicampur dengan air kelapa. Katanya bisa mengurangi rasa mabuk. Nah, ini mungkin benar, kurang lebihnya seperti detoksifikasi ya. Jadi air kelapa memang bisa membantu untuk membersihkan kembali yang detoksifikasi dari dalam tubuh. Iya. Selanjutnya apa nih dok Sheila? Iya, ternyata air kelapa bisa untuk menurunkan berat badan. Nah, soalnya banyak nih wanita yang ketika dia ingin turun berat badan, dia mengkonsumsi air kelapa dalam sehari itu bisa 5 kali loh dok. Nah, bagaimana cara mengonsumsinya supaya dia bisa menurunkan berat badan? Tentunya ya air kelapanya tidak menggunakan gula, tidak menggunakan sirup. Jadi benar-benar yang alami air kelapa murni. Karena memang dia kandungan lemaknya sangat sedikit, proteinnya juga sangat sedikit. Tapi kan tetap ada gulanya, tapi gulanya gula-gula yang alami dari kelapa itu sendiri. Beda kalau misalnya ditambahkan dengan sirup, ditambahkan dengan gula merah atau gula pasir, ya itu justru bukan menurunkan berat badan, malah menaikkan berat badan. Gitu. Selanjutnya apa Dr. Sheila? Minuman air kelapa muda saat hamil membuat janin putih dan bersih. Nah ini aku mau tanya nih dari tadi.
Ini sayang sekali saya tidak menemukan penelitiannya yang bisa membuktikan bahwa minum air kelapa tuh anaknya jadi bersih gitu. Tapi nggak ada salahnya sebenarnya untuk dikonsumsi selama hamil karena memang tidak menyebabkan sesuatu yang berlebihan atau membahayakan bagi janin. Tapi ini Mbak Ayu katanya dulu ketika hamil minum air kelapa ya? Terus anaknya putih bersih gitu Mbak? Nah, waktu lahir sih putih bersih, tapi pas lagi udah lahir mungkin aku juga nggak terlalu putih ya. Jadi dia mengikuti kulit aku jadi sawo-sawo mateng gitu. Sawo-sawo apa ya? Iya benar, agak ke kuning gitu. Cuma bersih sih pas lahir gitu. Tapi yang pasti air kelapa mengandung vitamin, mineral, antioksidan yang tentunya bermanfaat juga untuk kulit juga dok ya. Betul, seperti itu ada. Oke. Nomor 6, air kelapa merupakan penawar racun. Betul Ya, ini juga benar sebagai antidotum kalau misalnya ada keracunan obat, keracunan terutama zat-zat mineral yang terlalu banyak, memang ini bisa sebagai penawar racun karena memang kandungan dari air kelapa itu merupakan air yang isotonis yang larutannya hampir sama dengan darah kita. Jadi dia bisa di dalam tubuh cepat sekali dan gampang sekali untuk menerima air kelapa dan toleransinya sangat baik. Oh gitu dok ya. Nah kemudian, ini mitos yang mungkin sangat dicari-cari atau mungkin dipercaya oleh para pria ya, bahwa air kelapa bisa menambah jumlah sperma. Nah ini gimana dok? Oke, untuk penambahan jumlah spermanya mungkin iya dan tidak, tapi memang bisa meningkatkan vitalitas ya. Oh, mungkin dengan menambah vitalitas, kemudian jadi lebih sehat, lebih fit, sehingga kualitas sperma pun lebih baik. Betul. Ya, selanjutnya apa dok, Shell? Lebih bernutrisi ketimbang susu full cream. Oh ini beda sekali Beda ya. Kalau air kelapanya lemaknya sangat sedikit, sedangkan kalau full cream kan isinya full lemak ya. Mungkin ada di dalam buah kelapanya memang ada lemak dan lemaknya memang lemak yang baik. Memang buah kelapa pun juga nutrisinya juga tinggi. Tapi kalau di air kelapanya kandungan lemak sangat sedikit. Oke, iya. Jadi dari mitos-mitos tadi ada sebagian yang memang benar dok ya. Nah selanjutnya kita akan bicara tentang fakta air kelapa. Dan fakta air kelapa tadi dokter bilang bahwa mengandung vitamin dan mineral antioksidan. Artinya dalam sehari atau dalam seminggu berapa kali kita boleh berkonsumsi air kelapa? Oke, mungkin sehari sekali ya, sebagai sesekali pengganti air putih juga boleh diminum 1 gelas per hari. Atau dalam satu buah kelapa itu kira-kira kurang lebih sekitar 300 ml ya, kurang lebih 1 gelas ya. Itu setiap hari ya dok? Setiap hari sekali lah. Setiap hari 1 kali. Baiknya diminumnya di pagi, siang, sore atau? Oh nggak ada ini, nggak ada patokan waktu. Ada yang mengatakan bahwa nggak boleh diminum malam hari karena bisa membuat jadi gendut malahan karena penumpukan glukosa atau gimana. Nah itu tadi kembali lagi kalau untuk gendut atau tidak bagaimana cara mengkonsumsi, menambah tambahan gula atau tidak, tambah susu kan. Nah kalau aku nih dok sebagai ibu menyusui kan ya, aku juga mau mengkonsumsi air kelapa, tapi aku mikir nih berpengaruh nggak sih sama ASI ya, takutnya kan itu bisa mendetoks tubuh juga segala macam, takutnya mempengaruhi rasa ASI. Nah, so far enggak ya, aman ya? Kandungan ASI tidak. Oh oke. Iya. Oke. Nah kemudian dok, kalau kita konsumsi air kelapa ini itu tentunya lebih baik tanpa gula atau boleh dicampur gula? Tanpa gula. Yang paling alami adalah tanpa gula. Karena kan dari dalam air kelapa sendiri itu sudah mengandung gula kan? Iya, ada betul glukosa, ada sukrosa, betul. Dan itu alami dari buahnya itu sendiri. Nah, kalau Mbak Ayu kalau minum air kelapa biasanya nih yang kayak gini nggak pakai gula, pakai susu atau gimana nih? Nah, dulu sih waktu sebelum hamil aku minumnya yang kayak gini, es kelapa lebih tepatnya, makanya gendut kan. Pas lagi hamil, aku menyadari kalau misalnya yang bagus itu memang air kelapa hijau murni katanya yang bisa bikin babynya kulitnya bersih gitu. Jadi selama hamil sih aku mengkonsumsinya yang asli, yang nggak pakai gula gitu, dan lebih terasa efek dan khasiatnya tuh malah justru memang yang murni. Jadi sekarang aku kalau minum kelapa pun nggak pakai gula. Oke. Iya. Penonton di sini suka kelapa nggak? Sukanya pas lagi di mana? Di pantai atau mungkin lagi makan atau gimana sukanya? Sambil makan bakso kayaknya. Iya. Nah, ini seru banget ya. Penonton di sini suka air kelapa dan tentunya yang di rumah pun juga suka kelapa. Dan buktinya kita lihat di sini ada pertanyaan yang masuk di Facebook kita tentang air kelapa. Kita lihat tayangannya berikut ini. Halo dokter, ayo hidup sehat. Nama saya Lisha, usia saya 30 tahun, pekerjaan saya karyawan swasta. Gini dok, saya mau tanya, saya kan suka banget ya minum air kelapa. Tapi itu sebenarnya baik nggak sih kalau kita konsumsi setiap hari? Mohon penjelasannya ya dok, terima kasih. Iya.
Nah, Dok, berapa banyak kita bisa mengkonsumsi air kelapa? Pertanyaan dari Facebook tadi, Dok. Oke, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa air kelapa bisa menggantikan untuk salah satu minuman kita sehari-hari. Cuma tidak berlebihan juga ya, paling tidak 1 sampai 2 gelas per hari itu masih oke untuk air kelapa. Tapi tentunya ingat kembali tanpa tambahan gula. Oke. Dan tentunya tetap mengkonsumsi air putih minimal 2 liter sehari. Betul. Oke. Ya, ini tentunya banyak sekali ya manfaat air kelapa dan mungkin ada tips dari dokter tentang air kelapa yang mungkin bisa diterapkan oleh masyarakat. Oke, ya air kelapa memang sudah sangat banyak sekali manfaatnya dan penelitiannya juga sudah banyak membuktikan untuk kesehatan kita. Di antaranya untuk saluran cerna, peningkatan imun, mencegah atau mengobati batu ginjal dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam air kelapa pun ada kandungan dari sitokinin yang dapat mencegah sebagai anti kanker, kemudian anti trombolitik atau untuk pengentalan darah dan lain-lain. Jadi konsumsilah air kelapa dengan bijak dengan tidak menambahkan gula tambahan, paling tidak 1 sampai 2 gelas per hari. Oke, luar biasa. Ya, Dokter Dian, terima kasih untuk kehadiran dan penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali. Dan Dokter Sheila, abis ini kita bahas apa nih, Dok? Abis ini Dokter Haikal, kita mau membahas topik yaitu soal gondongan. Waduh, jadi apa jangan itu kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.